Kisah lucu Abu Nawas dan kabar kiamat datang esok hari. Dikisahkan, Abu Nawas memiliki hewan peliharaan. Di samping memiliki keledai sebagai tunggangannya, Abu Nawas juga memelihara seekor kambing yang sangat gemuk dan besar. Dan tak pernah terlintas di benak Abu Nawas untuk menyembelih kambingnya. Ia pun lebih menyukai kambingnya sebagai hewan peliharaan. Pada suatu hari, kawan-kawan Abu Nawas datang berkunjung ke rumah Abu Nawas. Saat memasuki halaman rumah Abu Nawas, mereka pun melihat kambing peliharaan Abu Nawas yang diikat di samping rumah Abu Nawas. Abu Nawas pun menyambut hangat kawan-kawannya itu. Dan setelah selesai ngobrol, salah satu dari kawannya pun berkata kepada Abu Nawas, "Hei Abu Nawas, kamu hebat ya, punya kambing yang gemuk dan sehat. Bagaimana kalau kita berpesta dan sembelih saja kambingmu itu?" usul kawan Abu Nawas. "Ya, aku setuju, dagingnya pasti enak dan lezat," timpal kawan Abu Nawas yang satunya. Mendengar perkataan teman-temannya, Abu Nawas pun mencoba untuk mengelak. "Kambingku belum terlalu gemuk dan belum begitu besar," kata Abu Nawas untuk beralasan. Bagaimanapun, Abu Nawas sangat menyayangi kambingnya. Ia tidak sampai hati kalau sampai kambingnya disembelih. "Hei Abu Nawas, apa kamu tidak dengar kabar kalau besok akan kiamat? Kambingmu itu juga tidak akan bertambah gemuk lagi Abu Nawas," kata teman Abu Nawas. "Ya Abu Nawas, besok akan kiamat. Kita sembelih saja kambingmu," sahut teman yang lainnya. Mereka pun terus saja mendesak Abu Nawas agar bersedia menyembelih kambing kesayangannya. Abu Nawas pun mulai kesal mendengar perkataan teman-temannya yang memaksa. "Baiklah, kalau begitu, besok kita adakan pesta di pantai. Kambingnya kita sembelih dan kita bakar di pantai. Lalu dagingnya kita makan sama-sama," tutur Abu Nawas. Keesokan harinya, Abu Nawas dan teman-temannya pun berangkat menuju sebuah pantai. Setibanya di sana, Abu Nawas pun berkata, "Kalian bersenang-senang dulu, biar aku yang akan memasaknya," ucap Abu Nawas. Mendengar itu, teman-temannya pun kegirangan dan mereka pun segera melepas baju untuk berenang di tepian pantai. Saat mereka tengah berenang di pantai, diam-diam Abu Nawas pun mengambil baju-baju mereka. Abu Nawas pun mulai menyembelih kambing dan mengulitinya. Lalu ia pun membakar semua baju temannya untuk memanggang kambing tersebut. Selesai berenang, teman-teman Abu Nawas pun kebingungan mencari bajunya. "Hei Abu Nawas, kamu melihat baju kami ya?" tanya teman Abu Nawas. "Tadi waktu kesini aku lupa membawa kayu bakar. Dan sebagai gantinya aku bakar baju kalian untuk memanggang daging kambing ini," ujar Abu Nawas. "Kamu gila ya Abu Nawas? Masa kami nanti pulang dalam keadaan telanjang?" ucap mereka. "Percayalah padaku, kalian sudah tidak akan membutuhkan baju lagi. Karena kata kalian, hari ini akan kiamat bukan?" timpal Abu Nawas. Teman-teman Abu Nawas pun hanya bisa bengong mendengar jawaban Abu Nawas. Mereka tak mungkin memarahi Abu Nawas karena yang dilakukan Abu Nawas akibat perkataan mereka sendiri. Setelah selesai makan daging kambing tersebut, mereka pun terpaksa pulang tanpa memakai baju. Dan di sepanjang perjalanan, mereka pun sangat malu dan ditertawakan oleh para warga yang melihat mereka. Kisah Abu Nawas mencari neraka di siang hari. Suatu hari, Abu Nawas mendapat tugas dari Baginda Raja Harun ar-Rasyid untuk mencari neraka.
Baginda Raja ingin tahu bagaimana bentuk dan keadaan neraka itu. Abu Nawas pun berangkat mencari neraka dengan membawa lampu minyak dan menggoyang-goyangkannya sembari berhenti pada setiap sudut rumah. Orang-orang yang melihatnya pun heran dan bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, apa yang kau lakukan ini?" tanya salah seorang warga. "Aku sedang mencari neraka," jawab Abu Nawas dengan singkat. "Hah? Mencari neraka di siang bolong begini dengan lampu minyak?" tanya warga lagi itu dengan nada tak percaya. "Ya, aku harus mencari neraka karena ini adalah perintah dari Baginda Raja," kata Abu Nawas. "Tapi bagaimana kau bisa menemukan neraka di siang hari begini, Abu Nawas? Bukankah neraka itu ada di bawah tanah?" tanya warga itu dengan penasaran. "Ah, kau tidak tahu apa-apa. Neraka itu ada di mana-mana. Neraka itu ada di hati manusia yang penuh dengan dosa dan kejahatan. Neraka itu ada di rumah-rumah yang tidak harmonis dan penuh dengan pertengkaran. Neraka itu ada di masyarakat yang tidak adil dan penuh dengan penindasan. Aku membawa lampu minyak ini untuk menerangi kegelapan hati manusia dan menunjukkan keburukan mereka," jelas Abu Nawas dengan panjang lebar. Warga itu pun terdiam mendengar penjelasan Abu Nawas. Dia merasa tersindir dan malu atas perilakunya yang selama ini tidak baik. Dia pun meminta maaf kepada Abu Nawas dan berjanji akan memperbaiki dirinya. Abu Nawas pun melanjutkan pencariannya ke rumah-rumah yang lainnya. Di setiap rumah, dia selalu mendapatkan reaksi yang sama dari orang-orang yang tinggal di sana. Mereka merasa tersentuh dan tersadar atas kesalahan-kesalahan mereka. Mereka pun berubah menjadi orang-orang yang lebih baik dan taat beragama. Akhirnya, Abu Nawas pun kembali ke istana untuk melaporkan hasil pencariannya. Sesampainya di istana, Abu Nawas pun langsung ditanya oleh Baginda Raja. "Bagaimana Abu Nawas? Apa kau sudah menemukan neraka?" tanya Baginda Raja dengan penasaran. "Ya Paduka yang mulia, aku sudah menemukan neraka," jawab Abu Nawas. "Lalu bagaimana bentuk dan keadaan neraka itu, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja lagi. "Neraka itu sangat mengerikan, Paduka yang mulia. Neraka itu panas dan gelap. Neraka itu penuh dengan api dan azab. Neraka itu penuh dengan tangisan dan jeritan," kata Abu Nawas. "Benarkah itu, Abu Nawas? Lalu di mana kau menemukan neraka itu?" tanya Baginda Raja lagi dengan heran. "Di hati manusia, Baginda Raja," jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun terkejut mendengar jawaban Abu Nawas. Dia pun sadar bahwa apa yang dikatakan Abu Nawas adalah benar adanya. Dan dia pun memuji kecerdasan dan kejeniusan Abu Nawas dalam menyelesaikan tugasnya. Ide konyol Abu Nawas ternyata mampu turunkan hujan. Di sebuah kota kecil yang ramai namun penuh tingkah manusia aneh, hiduplah seorang pria yang terkenal karena kecerdikannya sekaligus kelucuannya. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Ia bukan orang kaya, bukan pula pejabat. Tapi satu hal yang membuatnya berbeda, yaitu akalnya selalu nyeleneh. Dan justru dari situlah sering muncul berkah yang tak terduga. Suatu hari, kota itu dilanda musim kemarau panjang. Sumur-sumur mulai mengering, sawah retak seperti kulit kerupuk.
Dan warga pun mulai panik. Mereka mendatangi istana untuk mengadu kepada raja. Baginda Raja, kalau tidak segera turun hujan, kita semua bisa sengsara, keluh seorang warga. Mendengar itu, Baginda Raja pun mengelus jenggotnya. Kita perlu seseorang yang bisa menemukan solusi, atau setidaknya menghibur rakyat agar tidak stres. Dan tiba-tiba seorang penasihat pun berkata, "Paduka yang mulia, bagaimana kalau kita panggil Abu Nawas?" Mendengar itu, raja pun tersenyum kecil. "Ah, si pembuat onar itu ya. Baiklah, panggil dia sekarang. Siapa tahu kali ini akalnya benar-benar berguna." Lalu dipanggillah Abu Nawas untuk datang ke istana. Tak lama kemudian, Abu Nawas pun datang dengan santai, memakai pakaian sederhana dan sedikit kusut. "Wahai Abu Nawas," kata Baginda Raja, "rakyat sedang kesulitan karena kemarau panjang. Apa yang bisa kau lakukan, Abu Nawas?" Abu Nawas pun menggaruk kepalanya. "Maksud Paduka, hamba harus menjadi pawang hujan ya?" "Betul Abu Nawas," sahut Baginda Raja. Lalu Abu Nawas pun berkata, "Ampun Paduka yang mulia, kalau hamba bisa mendatangkan hujan, nanti dibilang sombong. Tapi kalau hamba tidak melakukan apa-apa, nanti dibilang malas pula." Baginda Raja pun mengerutkan dahinya. "Apa maksudmu Abu Nawas?" "Hamba punya ide yang aneh Paduka, tapi harus dituruti sepenuhnya." Dan mendengar itu, Baginda Raja pun merasa penasaran. "Apa syaratnya Abu Nawas? Katakan saja." Lalu Abu Nawas pun berkata, "Ampun Paduka yang mulia, perintahkan semua warga untuk membawa ember kosong ke alun-alun besok pagi. Tapi ingat, harus ember yang paling bagus yang mereka punya Paduka." Dan kabar itu pun cepat menyebar ke seluruh pelosok kota. Dan esok harinya, seluruh warga pun datang membawa ember ke alun-alun. Ada yang dari tanah liat, kayu, bahkan yang dihias sangat cantik. Raja pun datang dan berbisik, "Abu Nawas, lalu apa yang akan kau lakukan sekarang?" Abu Nawas pun berdiri di tengah kerumunan dan berteriak, "Wahai warga semua, hari ini kita akan menunggu hujan bersama-sama." Dan warga pun saling berpandangan untuk menunggu hujan. "Abu Nawas, menunggu hujan di bawah terik matahari begini ya?" tanya seorang warga. Abu Nawas pun mengangguk dengan serius. "Betul Tuan, tapi syaratnya tidak boleh ada yang mengeluh." Awalnya semua warga pun terdiam, tapi 1 jam berlalu, 2 jam pun berlalu, matahari semakin terik. Dan seorang warga pun mulai menggerutu, "Waduh, panas sekali ini. Ini dasar ide gila Abu Nawas." Dan yang lain pun ikut menggerutu, "Iya, betul sekali. Mungkin Abu Nawas cuma main-main saja." Dan keributan pun mulai muncul. Baginda Raja sendiri pun mulai kesal. "Abu Nawas, ini tidak masuk akal," kata Baginda Raja. Abu Nawas pun tersenyum santai. "Nah, Paduka yang mulia, lihat itu kan." Dan ternyata, karena warga berkumpul, mereka mulai saling berbicara, berbagi makanan,
Bahkan ada yang menawarkan air simpanan mereka kepada yang lainnya. Beberapa orang yang punya sumur masih berisi mulai mengajak tetangganya untuk berbagi. Dan Abu Nawas pun berkata, "Paduka yang mulia, hujan memang belum turun, tapi lihat, hati mereka mulai turun hujan. Mereka yang tadinya pelit jadi mau berbagi, yang tadinya diam jadi peduli, Paduka." Mendengar itu, Baginda Raja pun terdiam. Lalu Abu Nawas pun melanjutkan, "Paduka yang mulia, kemarau bukan hanya soal air, tapi juga ujian hati. Kalau hati kering, baru benar-benar celaka. Tapi kalau hati basah oleh kebaikan, insya Allah berkah akan datang, Paduka," ujar Abu Nawas. Dan tiba-tiba angin pun berhembus. Langit yang tadinya cerah mulai mendung. Warga pun mendongak ke atas. Itu ada awan tebal tuh. Tak lama kemudian, rintik-rintik hujan pun mulai turun. Warga pun bersorak kegirangan, menadahkan ember mereka yang sejak tadi kosong untuk diisi air hujan. Melihat itu, Baginda Raja pun tertawa bahagia. "Hahaha, Abu Nawas, ini kebetulan atau memang rencanamu?" Abu Nawas pun tersenyum sambil mengangkat bahunya. "Paduka yang mulia, kalau hujannya itu urusan Tuhan. Tapi kalau membuat orang saling berbagi, itu yang bisa kita usahakan, Paduka," ujar Abu Nawas. Dan sejak hari itu, warga kota tak hanya bersyukur karena hujan turun, tapi juga karena mereka belajar satu hal penting dari Abu Nawas. Terkadang hal yang tampak konyol justru membawa berkah yang besar. Kisah Abu Nawas dihukum masuk ke kandang singa. Karena usil, Abu Nawas sampai membahayakan nyawa Baginda Raja. Dan karenanya Baginda Raja menjadi sangat murka dengan ulah Abu Nawas itu. Sebenarnya perbuatan Abu Nawas semata-mata hanya ingin membalas atas perlakuan Baginda Raja kepadanya. Pasalnya, bukan sekali dua kali saja, Abu Nawas juga beberapa kali hampir celaka karena perbuatan usil Baginda Raja. Saat ini Baginda Raja diselimuti amarah yang sangat memuncak. "Cari Abu Nawas, tangkap dan bawa ke sini." Beberapa pengawal kerajaan pun langsung berangkat menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, mereka langsung menangkap Abu Nawas dengan kasar. "Hai pengawal, apa-apaan ini? Apa salahku?" tanya Abu Nawas dengan ketakutan. "Kami diperintahkan Baginda Raja untuk menangkapmu, Tuan Abu Nawas. Kalau kamu menolak, kami tetap akan membawamu dengan cara paksa," jawab para pengawal. Abu Nawas pun hanya bisa pasrah. Ia kemudian digiring ke istana dan dihadapkan kepada Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, kenapa hamba diperlakukan kasar begini?" tanya Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, kamu jangan pura-pura tidak tahu ya. Kamu telah membuat aku murka, Abu Nawas. Perbuatan usilmu kemarin hampir saja membuatku mati. Kamu memang keterlaluan dan sangat kurang ajar, Abu Nawas," jawab Baginda Raja dengan penuh emosi. "Maafkan hamba Paduka yang mulia, hamba sedang kilap," ucap Abu Nawas. "Saat ini sudah tidak ada maaf bagimu, Abu Nawas. Kamu harus dihukum mati," bentak Baginda Raja. "Lalu dengan cara apa hamba dihukum mati, Paduka? Dipancung atau digantung?" tanya Abu Nawas.
Bukan Abu Nawas, bukan dengan cara seperti itu. Karena hukuman seperti itu hanya jadi bahan lelucon bagimu saja nantinya. Balas Baginda Raja bertambah emosi. Abu Nawas pun menangkap keseriusan pada diri Baginda Raja. Sepertinya Paduka tidak main-main. Ia terlihat sangat murka padaku, pikir Abu Nawas. Bahkan para menteri dan prajurit menundukkan kepalanya. Tidak ada yang berani menatap Baginda Raja. "Hai pengawal, masukkan Abu Nawas ke kandang singa," teriak Baginda Raja memecah keheningan. Para menteri dan segenap prajurit terkejut mendengar perintah Baginda Raja. Karena walau bagaimanapun, Abu Nawas adalah sosok yang baik. Sering berjasa mengungkap kasus-kasus di dalam istana yang sulit terpecahkan. Mereka tidak sampai hati melihat Abu Nawas tewas mengenaskan diterkam singa buas. Akan tetapi, karena ini adalah titah Baginda Raja, tidak ada seorang pun yang berani untuk menentangnya. Lalu tiba-tiba seorang penasihat istana pun berkata, "Ampun Paduka yang mulia, apakah tidak berlebihan hukuman yang diberikan kepada Abu Nawas? Bukankah lebih baik bila Abu Nawas dihukum penjara saja?" Ujar penasihat istana coba membela Abu Nawas. "Kalau kau tidak suka dengan keputusanku, kau boleh ikut Abu Nawas masuk ke dalam kandang singa," penasihat, hardik Baginda Raja. Sang penasihat istana pun hanya terdiam. Ia tidak berani untuk membantah Paduka Raja. Sementara Abu Nawas pun tertunduk lesu mendengar keputusan tersebut. Tubuhnya langsung lemas dan gemetaran. Namun ketika hendak dimasukkan ke kandang singa, Abu Nawas pun berkata, "Ampun Paduka yang mulia, hamba ikhlas menerima hukuman ini, dan hamba sudah pasrah. Tapi berilah waktu hamba 3 bulan. Hamba ingin agar di akhir kematian disibukkan oleh amal ibadah." Mendengar permintaan Abu Nawas, sejenak Baginda Raja pun terdiam. Tidak beberapa lama kemudian Baginda Raja pun berkata, "Baiklah Abu Nawas, aku kabulkan permintaanmu. Tapi selama itu pula, kamu harus hidup dalam penjara dan kamu dilarang menemui keluargamu." Abu Nawas pun menyetujui syarat tersebut. "Dan kalau diperkenankan, bolehkah saya minta satu permintaan lagi Paduka?" tutur Abu Nawas. "Apalagi permintaanmu Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Supaya kehidupan hamba di dalam penjara tidak membosankan, izinkan hamba memberi makan singa yang ada di kandang Paduka," jawab Abu Nawas. "Oh, tidak masalah Abu Nawas. Nanti ruang penjaramu bersebelahan dengan kandang singa," ujar Baginda Raja. Maka dimasukkanlah Abu Nawas ke penjara. Pada bulan pertama, Abu Nawas melalui waktu dengan beribadah. Sedangkan tiap pagi dan sore hari, diisinya dengan memberi makan singa. Pada bulan kedua dan ketiga, Abu Nawas makin tekun beribadah. Ia juga lebih rajin memberi makan singa. Abu Nawas memperlakukan singa itu layaknya sebagai seorang sahabat. 3 bulan pun akhirnya berlalu dan tibalah saatnya bagi Abu Nawas untuk menjalani hukuman atas perintah Baginda Raja. Beberapa pengawal istana pun memasukkan Abu Nawas ke kandang singa. Sementara para menteri yang ikut menyaksikan merasa iba dengan nasib Abu Nawas. Akan tetapi tiba-tiba terjadi peristiwa tidak terduga saat Abu Nawas berada di dalam kandang singa. Singa tersebut tidak menerkam Abu Nawas.
tapi justru menjilati kaki dan tangan Abu Nawas. Abu Nawas pun membalasnya dengan mengelus-elus tubuh dan kepala singa tersebut. Singa yang terkenal buas ini mendadak tunduk dan menurut kepada Abu Nawas. Sontak saja pemandangan itu membuat mereka yang hadir menjadi terkejut dan terheran-heran. Abu Nawas ternyata punya kesaktian, ujar salah satu menteri. Dikarenakan singa itu tidak mau menerkam Abu Nawas, akhirnya Abu Nawas pun dikeluarkan dari kandang singa dan disuruh menghadap Baginda Raja. "Hai Abu Nawas, kenapa singa itu tidak mau menerkammu? Kamu punya kesaktian apa, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja dengan heran. "Paduka yang mulia, sama sekali hamba tidak punya kesaktian apa-apa," jawab Abu Nawas. "Tapi kenapa singa itu tidak mau memakanmu, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja lagi. "Begini Paduka yang mulia, selama 3 bulan ini, hamba rutin memberi singa itu makan dan minum. Dan hamba juga memperlakukan dia dengan baik. Oleh sebab itulah, hamba tidak dimangsanya. Sebab dia pikir hamba adalah orang yang berjasa bagi dia. Padahal hanya 3 bulan hamba memperlakukan dia dengan baik, Paduka. Dia memang seekor singa yang buas, tapi dia tahu balas budi. Buktinya, dia tidak memangsa hamba. Sedangkan Paduka sendiri, bertahun-tahun hamba mengabdi kepada Paduka dan berjasa bagi istana ini. Tapi hanya karena satu kesalahan, Paduka begitu tega menjatuhkan hukuman mati kepada hamba." Tutur Abu Nawas menjelaskan. Mendengar penuturan Abu Nawas, akhirnya Baginda Raja pun menyadari akan kesalahannya. "Maafkan aku, Abu Nawas. Aku telah berbuat kilap kepadamu. Baiklah, sekarang kamu boleh pulang. Dan ini ada hadiah uang untukmu, Abu Nawas. Terimalah sebagai rasa terima kasihku karena telah menyadarkanku," ucap Baginda Raja. Berkat kecerdikannya, Abu Nawas pun akhirnya kembali lolos dari hukuman mati. Kisah Abu Nawas kehujanan, tapi bajunya tidak basah sama sekali, membuat raja pun sampai bengong. Dikisahkan, Abu Nawas diajak berburu di hutan bersama Baginda Raja. Mereka pun ditemani rombongan dari istana. Ketika Abu Nawas, Baginda Raja, dan rombongan sedang asik berburu, hujan sangat deras turun. Mereka langsung basah kuyup karena kuda yang ditunggangi tidak bisa berlari dengan kencang. Cerita lucu Abu Nawas memang tidak pernah bosan untuk disimak. Kali ini soal sosok humoris itu dan kuda lambat atau cepat di tengah guyuran hujan. Berawal ketika Raja Harun Ar-Rasyid memerintahkan Abu Nawas ikut berburu hewan buas beruang di hutan. Abu Nawas tak bisa mengelak titah raja meskipun harus diakui sangat takut kepada beruang. Raja dan pengawalnya sudah memprediksi bahwa hari-hari berburu akan dilalui dengan guyuran hujan deras. Tidak mau pakaian basah kuyup, raja dan para pengawalnya menunggangi kuda yang larinya cepat. Sedangkan Abu Nawas hanya dipasrahi kuda yang lambat. Tetapi raja dan para pengawalnya heran ketika melihat pakaian Abu Nawas tetap kering. Sedangkan raja dan para pengawalnya pun basah kuyup. Padahal Abu Nawas hanya menunggangi kuda lambat yang tidak mungkin bisa menembus guyuran hujan untuk mencapai tempat berteduh terdekat. Seketika itu, raja bertitah kepada para pengawalnya untuk menggunakan kuda yang lambat seperti yang dipakai Abu Nawas, supaya pakaian tidak basah kuyup. Benar saja, hari kedua berburu menuju lokasi, hujan turun lebih deras dari hari pertama.
Tetapi raja dan pengawalnya pun tetap basah kuyup. Tidak seperti apa yang terjadi pada diri Abu Nawas. Dengan kuda yang lebih cepat, Abu Nawas sampai di lokasi tempat dahulu. Tentu dengan pakaian yang tetap kering, raja dan pengawalnya keheranan dan penasaran. Sebenarnya apa yang telah dilakukan Abu Nawas agar pakaian tetap kering dari guyuran hujan? Terus terang Abu Nawas, bagaimana caramu menghindari hujan? Tanya sang raja. Mudah tuanku yang mulia, kata Abu Nawas sambil tersenyum. Sedangkan aku dengan kuda yang cepat tidak sanggup mencapai tempat berteduh terdekat. Apalagi dengan kuda yang lambat ini, keluh raja. Hamba sebenarnya tidak melarikan diri dari hujan yang mulia, jelas Abu Nawas. Lalu apa yang kamu lakukan? Tanya raja lebih penasaran. Begitu hujan turun, hamba secepat mungkin melepas pakaian hamba dan segera melipatnya. Lalu hamba mendudukinya paduka. Ini hamba lakukan sampai hujan berhenti, ungkap Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, sang raja pun hanya tersenyum dan menggeleng-gelengkan kepala, seakan ia mengakui kecerdikan Abu Nawas. Pada suatu waktu, Abu Nawas dipanggil oleh Baginda Raja Harun ar-Rasyid untuk datang ke istana. Baginda Raja ingin menguji kecerdasan Abu Nawas perihal kemampuannya dalam ilmu ceramah. Wahai Abu Nawas, mulai Jumat depan, kamu yang bertugas untuk berkhotbah Abu Nawas, titah Baginda Raja. Waduh, tapi saya kan penyair paduka. Saya bukan. Kenapa Abu Nawas? Kamu mau menolak perintahku ya? Bukan begitu paduka yang mulia. Tapi ada apa dengan khotib yang biasanya berkhotbah? Tapi aku mau mendengar khotbah darimu Abu Nawas. Memangnya tidak boleh ya? Tapi apalagi Abu Nawas? Pokoknya kamu harus berkhotbah dan saat berkhotbah tidak boleh ada jamaah yang tertidur karena mendengar khotbah darimu Abu Nawas, ujar Baginda Raja. Baiklah paduka yang mulia. Saya akan melaksanakan titah paduka yang mulia, ujar Abu Nawas. Namun Abu Nawas pun merasa lemas dengan perintah itu. Wah, gawat nih, kata Abu Nawas saat diantar prajurit keluar gerbang istana. Gawat gimana maksudmu Abu Nawas? Bentak prajurit. Kamu mau menolak perintah paduka yang mulia Abu Nawas? Kamu mau dihukum gantung ya? Bukan begitu prajurit. Baiklah, Jumat depan saya akan berkhotbah. Keringat dingin pun membanjiri tubuh Abu Nawas. Ia sama sekali belum pernah berkhotbah. Sama sekali belum pernah berpidato di depan umum. Baik sekedar menyampaikan informasi, apalagi menasihati orang dengan ayat-ayat suci. Ia kan seorang penyair, bukan pengkhotbah. Kalau membual di warung-warung, dia sih jagonya. Kalau mengarang cerita dan melantunkan syair, itu sudah biasa. Dan sekarang, mau tidak mau, Abu Nawas harus melaksanakan perintah Baginda Raja. Sebab kalau tidak, seperti yang diketahuinya, Baginda Raja pun tidak segan-segan menghukum Abu Nawas dengan hukuman yang seberat-beratnya. Saat sholat Jumat pun tiba. Abu Nawas pun belum tahu apa yang akan dikhotbahkannya. Pikirannya masih blank. Dia datang saja ke masjid
dengan pengawasan yang ketat dari prajurit-prajurit kerajaan. Kalau-kalau Abu Nawas hendak melarikan diri. Para jamaah yang telah mengetahui bahwa Abu Nawas yang akan menjadi khotib Jumat itu memiliki pikiran yang beragam. Ada yang merasa kasihan karena Abu Nawas bakal kena hukuman. Ada yang jadi malas ke masjid. Ada juga yang penasaran dengan isi khotbah yang akan dibawakan oleh Abu Nawas. Salah seorang jamaah pun memberanikan diri menegur Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, nanti akan bawakan tema apa saat berkhotbah?" Belum tahu juga saya. Mau bawa temakan apa nantinya?" "Memangnya kamu bisa ya Abu Nawas? Sebenarnya aku merasa kasihan denganmu. Udahlah Abu Nawas, kabur aja ke negeri lain. Mumpung masih ada kesempatan. Daripada kena hukuman pancung nantinya." Abu Nawas pun makin tidak bisa berkonsentrasi. "Udahlah kawan, jangan nanya-nanya melulu. Bikin orang makin tak enak aja." Dan setelah takmir masjid memberikan pengumuman, saatnya Abu Nawas pun maju. Abu Nawas pun naik ke mimbar dengan jantung seakan mau copot. Keringat pun membanjiri wajahnya, seolah setiap saat dia habis berwudu. Mata para jamaah pun menatap tajam ke arah Abu Nawas. Mereka memandang seakan telah tiba malaikat maut menunggu perintah untuk mencabut nyawanya. Para prajurit kerajaan menatap tajam mengawasi Abu Nawas. Kalau-kalau dia melarikan diri. Suasana Jumatan pun menjadi mencekam. Abu Nawas telah berdiri di atas mimbar. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Jamaah pun menjawab dengan kompak dan penuh dengan konsentrasi. Tidak seperti Jumat sebelumnya, ternyata jamaah masjid pun membeludak. Banyak juga jamaah yang berdatangan dari daerah lain. Jamaah pun melober hingga ke gerbang istana. Karena mereka sangat penasaran bakal seperti apa khotbah yang akan dibawakan oleh Abu Nawas. Muadzin pun melantunkan azan. Dan di saat inilah Abu Nawas mendapatkan sebuah ide yang cemerlang tentang materi khotbahnya. Dan setelah mengucapkan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sholawat atas Nabi, Abu Nawas pun melanjutkan khotbahnya. Saudara-saudara sekalian, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Pada Jumat kali ini, apakah para hadirin tahu apa yang akan saya sampaikan? Jamaah pun kompak mengatakan tidak tahu. Abu Nawas pun menggebrak mimbar. "Kok tidak tahu?" Jamaah pun tercengang, begitu pula dengan Baginda Raja. Prajurit kerajaan pun semakin bersiaga. Jadi untuk apa khotib berdiri di sini kalau tidak ada yang tahu? Percuma saja dan sia-sia, tidak akan ada gunanya, lanjut Abu Nawas. Abu Nawas pun kemudian melanjutkan ceramahnya dengan penjelasan tentang kebodohan umat yang serba tidak tahu. Para hadirin sidang Jumat yang berbahagia, umat Islam harus banyak tahu, harus selalu belajar dan belajar, agar pengetahuan kita bertambah luas. Wahyu yang pertama turun adalah Iqra atau bacalah. Ini adalah perintah agar kita banyak belajar. Dan Abu Nawas pun makin bersemangat di atas mimbarnya.
Dia memotivasi umat agar tidak menjadi umat yang bodoh. Untuk apa pengetahuan? Dia membukakan cakrawala kepada para jamaah. Dan para jamaah pun mendengarkan dengan antusias. Baginda Raja pun sangat senang dengan kondisi ini. Bahkan, sebenarnya ia pun sayang dengan Abu Nawas. Cuma terkadang caranya itu tidak seperti orang lain. Raja punya cara tersendiri. Raja juga senang karena para jamaah tidak ada yang tertidur saat Abu Nawas menyampaikan khutbahnya. Dan baru kali ini, para jamaah terlihat sangat antusias. Selepas sholat Jumat, Baginda Raja pun memanggil Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, Jumat depan kamu lagi yang berkhutbah. Loh, kan sudah Paduka yang mulia. Hamba sudah menjalankan titah Paduka yang mulia sesuai dengan permintaan Paduka. Kilah Abu Nawas. Pokoknya harus Abu Nawas. Apa kamu mau digantung? Dan Abu Nawas pun tidak bisa mengelak dari perintah Baginda Raja. Dan ternyata Baginda Raja pun tidak mau kalah cerdik dengan Abu Nawas. Dia ingin kembali menguji seberapa cerdasnya Abu Nawas. Baginda Raja pun kemudian mengatur para jamaahnya. Kalau Abu Nawas bertanya yang sama saat berkhutbah, maka para jamaah pun disuruh menjawab tahu. Abu Nawas pun naik ke mimbar lagi. Kali ini dia menggunakan jurus yang sama. Abu Nawas sudah tidak tegang lagi. Wajahnya pun penuh dengan senyuman. Dia merasa berada di atas angin. Hadirin sidang Jumat yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kalian tahu apa yang akan saya khutbahkan? Jamaah pun menjawab, tahu. Alhamdulillah. Bagus, inilah yang dinanti-nantikan oleh para pemimpin umat sejak lama. Inilah yang diimpikan oleh baginda Nabi kita, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ditambahkan lagi di sana dan di sini tentang kondisi umat yang mulai maju tingkat peradabannya. Kita berilmu pengetahuan juga tentang kejayaan umat Islam di masa kini dan yang akan datang. Beginilah seharusnya jika kita ingin berjaya. Dan Baginda Raja pun hanya bisa senyum-senyum sendiri. Dia tidak menyangka Abu Nawas bisa seenteng ini lolos dari perangkapnya. Tetapi dia pun senang juga karena para jamaah tidak ada yang tertidur sama sekali. Baginda Raja pun lalu memerintahkan Abu Nawas untuk berkhutbah lagi Jumat depan. Dan kali ini, ia mengatur kalau Abu Nawas menanyakan hal yang sama, maka sebagian jamaah menjawab tahu, dan sebagian jamaah lagi menjawab tidak tahu. Dan Baginda Raja pun merasa bahwa ini adalah jebakan yang paling top sedunia. Abu Nawas pun tidak senang dengan kondisi ini. Ia yakin Baginda Raja pasti sedang merencanakan sesuatu yang tidak disangkanya. Bahkan Abu Nawas sempat berpikir ia ingin melarikan diri dari negeri ini. Tapi pengawasan dari prajurit lebih ditingkatkan. Mata-mata pun disebar di seluruh penjuru. Abu Nawas pun tidak bisa berkutik. Dan tibalah hari Jumat yang ketiga. Abu Nawas pun menjadi khotib lagi dan ia pun menggunakan jurus yang sama. Pertanyaan yang serupa pun dilontarkan. Apakah kalian tahu apa yang akan saya khutbahkan? Dan sebagian jamaah menjawab tahu. Dan sebagian lagi menjawab tidak tahu. Kalau begitu,
Para jamaah yang tahu silakan memberitahu pada jamaah yang tidak tahu. Abu Nawas pun menambahkan bahwa kita harus menjaga kerjasama sesama umat, saling nasihat-menasihati, harus kompak bahu-membahu, mengatasi kedunguan dan kejahilan, saling tolong-menolong, memberantas kejahilan. Yang sudah tahu harus mengajari saudaranya yang tidak tahu. Jangan sampai tenggelam dalam kegelapan. Dan Abu Nawas pun telah menyelesaikan tugasnya. Baginda Raja pun akhirnya sadar bahwa Abu Nawas memang banyak akalnya. Dan ia pun mengakui kecerdikan Abu. Suatu hari, Baginda Raja memerintahkan pengawalnya untuk memanggil Abu Nawas datang ke istana. Dan dalam waktu tidak terlalu lama, Abu Nawas pun sudah berada di hadapan Baginda Raja. "Hei, apa kabar Abu Nawas? Sudah lama kau tidak datang kemari. Apakah aku harus menunggumu lebih dulu untuk datang ke istana? Untuk melepas kangenku ini Abu Nawas," sapa Baginda Raja kepada Abu Nawas untuk berbahasa basi. "Kalau Baginda Raja memanggil hamba, pasti ada apa-apanya," ucap Abu Nawas menyindir Baginda Raja. "Benar sekali Abu Nawas. Aku dan para menteri yang ada di sini hendak mengajakmu bermain-main sebentar. Dan santai saja Abu Nawas, sekedar untuk menghilangkan rasa stres. Namun demikian, yang namanya permainan tentu saja ada hadiah dan hukumannya. Barang siapa yang dapat melaksanakan perintahku akan mendapatkan hadiah. Dan sebaliknya, yang gagal tentu saja dia akan mendapatkan hukuman." "Apa hadiahnya Baginda Raja? Dan apa pula hukumannya?" tanya Abu Nawas tak sabar untuk mendengarnya. "Hadiahnya adalah sekantong uang emas. Tapi kalau gagal, hukumannya membersihkan kandang kuda selama 3 bulan. Bagaimana Abu Nawas? Sudah sesuai kan?" "Oke, titah Paduka yang mulia siap hamba laksanakan," ujar Abu Nawas. "Kalau begitu, dengar baik-baik dan camkan. Perintahku ini berlaku pada siapa saja yang berada di sini, tidak terkecuali. Begitu aku ucapkan perintah, dalam hitungan detik kalian harus melaksanakannya. Dan barang siapa yang gagal, hukuman membersihkan kandang kuda siap menanti di depan mata. Bagaimana, bisakah dimulai sekarang?" "Siap Paduka yang mulia," ujar para menteri secara serempak. Namun Abu Nawas agak terlambat mengucapkan kata siap. Dan si cerdik Abu Nawas ini pun mulai mencium gelagat yang tidak wajar dari permainan ini. Dan Abu Nawas pun mulai waspada. Semuanya jongkok. Baginda Raja pun memberi perintah aba-aba. Dan segera saja semua menteri yang ada di Balerung pun segera berjongkok menuruti perintah Baginda Raja. Sekarang tengkurap. Abu Nawas dan para menteri pun segera tengkurap bersama-sama. Sekarang berdiri. Para menteri dan Abu Nawas pun langsung berdiri. Dilarang menginjak karpet. Mendengar perintah Baginda Raja, Abu Nawas pun celingukan. Lantai Balerung istana itu tidak ada yang kosong dari karpet. Semua dilapisi oleh karpet. Namun, para menteri yang memang sudah diatur sebelumnya menuju ke tempat masing-masing. Ada yang naik di atas meja, di atas almari, hingga bergantungan di rantai lampu. Dan ada pula yang memeluk erat pilar istana. Pokoknya,
sudah tidak ada lagi tempat yang lowong buat Abu Nawas. Dalam sekejap, Abu Nawas pun berpikir keras. Dan dia harus memikirkan akal untuk masalah ini. Kalau tidak, hukuman membersihkan kandang kuda selama 3 bulan sudah menanti di depan mata. Tahu sendiri kan, bagaimana baunya yang namanya kandang kuda. Tapi namanya saja Abu Nawas. Ia mempunyai 1000 akal untuk memecahkan segala masalah yang dihadapinya. Dan tiba-tiba saja Abu Nawas pun segera meloncat ke punggung Baginda Raja yang memang tidak jauh dari Abu Nawas. Dalam hitungan detik, Abu Nawas pun sudah berada di gendongan Baginda Raja. Dan Baginda Raja pun berteriak-teriak kegelian. "Lepaskan aku, Abu Nawas, lepaskan!" Teriak Baginda Raja sembari berusaha keras untuk melepaskan Abu Nawas yang ada di gendongannya. Akan tetapi Abu Nawas tak mau melepaskannya, justru semakin erat memeluknya. Dan semakin Baginda Raja berusaha untuk melepaskan Abu Nawas, semakin keras pula Abu Nawas memeluk Baginda Raja. "Lepaskan aku, Abu Nawas, lepaskan. Aku merasa kalah, Abu Nawas," ucap Baginda Raja menyudahi lelucon yang konyol itu. Dan mau tak mau, Baginda Raja pun harus merelakan sekantong uang emasnya jatuh ke pelukan Abu Nawas. Kisah debat orang ateis dengan Abu Nawas tentang keberadaan Tuhan. Dikisahkan, suatu hari ada 2 orang ateis datang memasuki kota Baghdad. Tujuan utama mereka adalah mengajak debat dengan orang yang mempercayai keberadaan Tuhan. Singkat cerita, sampailah mereka di warung tempat Abu Nawas biasa nongkrong bersama kawan-kawannya. Melihat ada tamu orang asing, kawan-kawan Abu Nawas ini menyambutnya dengan ramah. Setelah dipersilakan duduk, kedua orang asing tersebut bertanya, "Adakah di sini orang yang mengaku pintar?" Mendengar pertanyaan tersebut, kawan-kawan Abu Nawas pun menjadi heran. "Memangnya kenapa, Tuan? Ada keperluan apa mencari orang pintar?" tanya salah satu kawan Abu Nawas. "Kami ingin mengajaknya debat mengenai adanya Tuhan," jawab kedua orang ateis tersebut. "Kenapa harus diperdebatkan, Tuan? Memangnya Tuan tidak percaya adanya Tuhan ya?" tanya kawan Abu Nawas. "Tidak sama sekali. Kami tidak percaya adanya Tuhan. Kalau kamu percaya adanya Tuhan, apakah kamu pernah melihat Tuhan?" kata orang ateis itu. "Ya tidaklah, Tuan. Tapi kan dengan adanya dunia ini dan isi alam semesta, sudah menjadi bukti bahwa Tuhan itu ada," jawab kawan Abu Nawas. "Lalu, dari mana kamu tahu kalau yang menciptakan alam semesta ini adalah Tuhan? Bisa saja itu adalah dongeng karangan manusia," balas kedua orang ateis itu. Karena takut kalah debat dengan orang ateis itu, maka kawan-kawan Abu Nawas pun memilih untuk diam. Tak berselang lama, datanglah Abu Nawas. Lalu Abu Nawas mengambil tempat duduk di samping kawannya. "Hei Abu Nawas, kau lihat 2 tamu orang asing itu kan? Mereka ngakunya orang ateis dan ingin mengajak debat dengan orang yang mempercayai adanya Tuhan," kata kawan Abu Nawas memberitahu kepada Abu Nawas. "Iya Abu Nawas, bahkan tadi mereka sempat mengajak kami debat," sambung kawan yang lainnya. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun lalu menghampiri kedua orang ateis tersebut. Lalu ia pun berkata, "Maaf Tuan,
Saya hanya ingin menyampaikan kalau memang Tuhan tidak percaya adanya Tuhan. Itu adalah hak Tuhan. Tapi tolong, jangan mempengaruhi penduduk sini Tuhan, kata Abu Nawas. Bukannya merasa bersalah, kedua orang ateis itu malah mengajak Abu Nawas untuk berdebat. Kalau kalian memang percaya adanya Tuhan, kenapa kalian tidak bisa membuktikannya? Balas orang ateis itu. Baiklah, aku terima tantangan kalian. Apa yang ingin kalian tanyakan? Balas Abu Nawas merasa kesal. Bagus, begitu dong. Pertanyaanku adalah, kalau kau percaya adanya Tuhan, apakah kau pernah melihat Tuhan? Apakah kau pernah menyentuh Tuhan? Tanya kedua orang ateis itu. Tentu saja, aku tidak pernah melihat Tuhan, Tuan. Jawab Abu Nawas. Nah, betul kan? Kalau begitu, kesimpulannya adalah Tuhan memang tidak ada. Percuma kalian menyembah sesuatu yang tidak ada. Segala sesuatu itu harus dipikirkan pakai akal logika. Balas orang ateis. Baiklah, sekarang giliranku balik bertanya kepada kalian, kata Abu Nawas. Oh, silakan saja Tuan, kami siap menjawabnya, jawab orang ateis. Apa pernah kalian melihat otak kalian? Apa pernah kalian menyentuh otak kalian? Tanya Abu Nawas. Kedua orang ateis itu pun serentak menjawab, tidak pernah Tuan. Kemudian dengan nada sedikit ketawa, Abu Nawas pun berkata, jadi kesimpulannya adalah kalian memang tidak punya otak. Mendengar ucapan Abu Nawas, spontan saja kawan-kawan Abu Nawas pun tertawa terpingkal-pingkal. Karena tak ingin dipermalukan di hadapan orang-orang, kedua orang ateis itu pun kembali bertanya, hai Abu Nawas, katanya Tuhan kau itu maha tahu. Tentunya dia tahu dong kalau manusia akan berbuat kesalahan. Terus kenapa dia tetap menciptakan manusia? Atau jangan-jangan Tuhan memang tidak tahu? Tuhan macam apa itu? Ledek kedua orang ateis. Oh, mengenai hal itu ya. Baiklah, saya akan tanya balik kepada kalian. Waktu kalian masih bayi, apakah ibu kalian tahu kalau kalian suatu saat nanti akan berbuat kesalahan? Misalnya seperti menyakiti hati ibu kalian, walaupun hanya sekali. Atau misalnya kalian berbuat sesuatu yang membuat orang lain jengkel. Tanya Abu Nawas. Tentu saja, ibu sudah tahu karena sekecil apapun manusia pasti berbuat kesalahan. Jawab kedua orang ateis itu. Lalu kenapa ibu kalian memutuskan untuk tetap mengasuh kalian sampai dewasa? Kalian tahu kenapa? Karena rasa cinta ibu kalian lebih besar daripada kesalahan yang akan kalian perbuat nanti. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan sudah tahu kalau manusia pasti akan berbuat kesalahan. Tapi kenapa Tuhan tetap menciptakan manusia? Dan jawabnya adalah karena cintanya Tuhan lebih besar daripada kesalahan yang akan manusia perbuat. Dan Tuhan akan mengampuni kesalahan manusia selama manusia mau bertaubat. Jelas Abu Nawas. Setelah mendengar penjelasan dari Abu Nawas, kedua orang ateis tersebut hanya terdiam. Mereka pun akhirnya mengakui akan kecerdasan Abu Nawas. Dijebak raja, Abu Nawas harus bertelur. Baginda Raja masih penasaran ingin mengalahkan argumen Abu Nawas. Maka dirancang siasat Abu Nawas harus bertelur.
Siasat ini diatur sedemikian rupa agar Abu Nawas harus bertelur seperti ayam. Kata Baginda Raja, pokoknya jebakan agar Abu Nawas harus bertelur ini tidak boleh gagal. Baginda sudah sangat yakin siasatnya kali ini akan berhasil. Abu Nawas yang selalu memiliki argumen saat dikerjai memang membuat geram Raja. Raja ingin sekali sosok Abu Nawas ini bisa dipermalukan. Baginda Raja memiliki kebiasaan setiap akhir pekan berendam di kolam air hangat. Para menterinya selalu menemani di kolam rendam sambil berdiskusi ringan. Ide menjebak Abu Nawas harus bertelur juga saat Baginda Raja berendam di air hangat ini. Kata Baginda Raja, akhir pekan nanti, kita akan mengundang Abu Nawas turut berendam bersama. Nanti kalian semua datang lebih awal. Siapkan telur ayam di dalam kolam, kata Baginda Raja. Nanti saya akan perintahkan semua yang bersama kita di kolam rendam harus bisa bertelur. Bagi yang tidak bisa akan dihukum. Begitu Baginda Raja mengatur siasatnya. Para menteri pun tertawa mendengar siasat Baginda Raja. Mereka semua sudah membayangkan bagaimana Abu Nawas harus bertelur dan gagal. Baginda Raja akan memberinya hukuman, maka label Abu Nawas cerdas akan langsung ambiar. Begitu pikiran para menteri dan Baginda Raja. Tibalah akhir pekan yang direncanakan. Abu Nawas tanpa curiga datang memenuhi undangan Baginda Raja. Seperti yang sudah direncanakan, para menteri dan Baginda Raja sudah datang lebih dulu mempersiapkan telur dan menaruhnya di dalam kolam rendam air hangat. Setelah semua berkumpul, Baginda Raja memberikan pengumuman. Sekarang ini aku perintahkan semua yang ikut berendam di kolam air hangat harus bisa bertelur, kata Baginda Raja. Abu Nawas pun tersentak mendengar pengumuman Baginda Raja. Dia pun mulai mencium gelagat yang tidak beres. Baginda Raja pun melanjutkan, jika ada di antara kita yang tidak bisa bertelur, akan diberi hukuman. Para menteri yang hadir tidak ada yang membantah. Mereka serempak menjawab, baiklah Paduka, kami akan laksanakan. Abu Nawas pun makin yakin ada muslihat buruk. Dirinya sudah masuk jebakan Baginda Raja. Menurut akal sehat batin Abu Nawas, mana ada manusia yang bisa bertelur. Tetapi karena Baginda Raja yang bertitah, tentu tidak bisa dibantah. Abu Nawas berpikir sangat keras untuk lolos dari jebakan ini. Sementara para menteri satu persatu masuk ke dalam kolam rendam air hangat. Mereka menyelam agak lama dan muncul ke permukaan dengan membawa telur. Paduka, kami sudah laksanakan titah Paduka. Kini kami sudah bertelur, lapor para menteri itu satu persatu. Baginda melirik ke arah Abu Nawas yang kebingungan. Wajah Abu Nawas tampak pucat pasi. Melihat itu, Baginda pun senang sekali. Kemudian Baginda Raja pun turun ke kolam rendam air hangat itu. Menyelam sesaat kemudian muncul dengan membawa telur. Hai Abu Nawas, semua sudah bisa bertelur. Sekarang giliranmu Abu Nawas. Harus bertelur. Ayo, atau kamu akan aku beri hukuman nanti, teriak Baginda Raja. Abu Nawas pun perlahan masuk ke dalam kolam air hangat itu. Dia belum menyelam, hanya memainkan air saja, membasahi dadanya. Abu Nawas sedang berpikir memecahkan jebakan Baginda Raja ini, terutama agar selamat dari hukuman. Dan akhirnya Abu Nawas pun menyelam sambil terus berpikir. Agak lama ia menyelam sampai mulai sesak dan memutuskan muncul ke permukaan.
Begitu Abu Nawas muncul ke permukaan kolam, semua tertawa senang sekali. Kali ini Abu Nawas kena pedaya. Selain itu, julukan orang cerdik yang selalu ada jawaban kalau ditantang Baginda Raja akan ambyar ataupun hancur. Muslihat Baginda Raja akan membuat Abu Nawas dihukum karena gagal bertelur. Baginda juga terlihat paling senang. Idenya berhasil membuat Abu Nawas tidak berdaya. "Abu Nawas, mana telurmu?" teriak Baginda Raja tidak sabar. Abu Nawas tiba-tiba berlaku aneh. Tangannya dikepak-kepakkan seperti ayam. Lalu dia berkokok meniru ayam jantan. "Kukuruyuk, kukuruyuk, kukuruyuk." Baginda Raja pun tersentak heran melihat kelakuan aneh Abu Nawas. "Maaf Paduka, saya tidak bisa bertelur," jawab Abu Nawas sambil kembali berkokok. "Kukuruyuk." "Kenapa? Berarti kamu akan dihukum," tegas Baginda Raja. "Saya merasakan diri saya ini ayam jantan Paduka, jadi tidak mungkin bertelur. Hanya ayam betina saja yang bisa bertelur Baginda," ujar Abu Nawas sambil mengepak-ngepakkan kedua tangannya dan berkokok lagi. "Kukuruyuk, kukuruyuk, kukuruyuk." Baginda Raja pun dan para menteri seperti ditampar keras oleh jawaban Abu Nawas. Baginda Raja pun bergegas mengambil pakaian dan beranjak tanpa berkata-kata lagi. Jebakan untuk Abu Nawas yang harus bertelur tak disangkanya gagal total. Malah dirinya dipermalukan, disamakan dengan ayam betina. Para menterinya juga mengikuti pergi meninggalkan Abu Nawas yang masih berkokok berkukuruyuk meledek mereka. Kisah Abu Nawas membangun istana di awan. Abu Nawas belum kembali. Kata istrinya, ia bersama seorang pendeta dan seorang ahli yoga sedang melakukan pengembaraan suci. Padahal saat itu, Baginda amat membutuhkan bantuan Abu Nawas. Beberapa hari terakhir ini, Baginda merencanakan membangun istana di awang-awang karena sebagian dari raja-raja negeri bersahabat telah membangun bangunan-bangunan yang luar biasa. Baginda tidak ingin menunggu Abu Nawas lebih lama lagi. Beliau mengutus beberapa orang kepercayaannya untuk mencari Abu Nawas. Mereka tidak berhasil menemukan Abu Nawas karena Abu Nawas ternyata sudah berada di rumah ketika mereka baru berangkat. Abu Nawas pun menghadap Baginda Raja Harun Ar-Rasyid. Baginda pun amat riang. Saking gembiranya, beliau mengajak Abu Nawas bergurau. Setelah saling tukar-menukar cerita-cerita yang lucu, lalu Baginda mulai mengutarakan rencananya. "Aku sangat ingin membangun istana di awang-awang, agar aku lebih terkenal di antara raja-raja yang lain. Adakah kemungkinan keinginanku itu terwujud, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Tidak ada yang tidak mungkin dilakukan di dunia ini, Paduka," kata Abu Nawas berusaha mengikuti arahan pembicaraan Baginda Raja. "Kalau menurutmu hal itu tidak mustahil diwujudkan, maka aku serahkan sepenuhnya tugas ini kepadamu," kata Baginda puas. Abu Nawas pun terperanjat. Ia menyesal telah mengatakan kemungkinan mewujudkan istana di awang-awang. Tetapi nasi telah menjadi bubur. Kata-kata yang telah terlanjur didengar oleh Baginda tidak mungkin ditarik kembali. Baginda pun memberi waktu Abu Nawas beberapa minggu. Dan rasanya tak ada yang lebih berat lagi bagi Abu Nawas kecuali tugas yang diembannya. Jangankan membangun istana di langit, membangun sebuah gubuk kecil pun sudah merupakan hal yang mustahil dikerjakan. Hanya Tuhan sajalah yang mampu untuk melakukannya, gumam Abu Nawas dalam hatinya. Hari-hari berlalu seperti biasa, tak ada yang dikerjakan oleh Abu Nawas, kecuali memikirkan bagaimana membuat Baginda Raja yakin
kalau yang dibangun itu benar-benar istana di langit. Seluruh ingatannya dikerahkan dan dihubung-hubungkan. Abu Nawas bahkan berusaha menjangkau masa kanak-kanaknya. Sampai ia teringat bahwa dulu ia pernah bermain layang-layang. Dan inilah yang membuat Abu Nawas girang. Abu Nawas tidak menyia-nyiakan waktu lagi. Ia bersama beberapa kawannya merancang layang-layang raksasa terbentuk persegi 4. Dan setelah selesai, baru Abu Nawas melukis pintu-pintu serta jendela-jendela dan ornamen-ornamen lainnya. Ketika semuanya telah selesai, Abu Nawas dan kawan-kawannya menerbangkan layang-layang raksasa itu dari suatu tempat yang dirahasiakan. Begitu layang-layang raksasa terbentuk, istana itu mengapung di angkasa. Penduduk negeri gempar, Baginda Raja girang bukan kepalang. Benarkah Abu Nawas berhasil membangun istana di langit? Dengan tidak sabar, beliau didampingi beberapa orang pengawal bergegas menemui Abu Nawas. Dan Abu Nawas pun berkata dengan bangga, "Paduka yang mulia, istana pesanan Paduka telah rampung," kata Abu Nawas merendah. "Engkau benar-benar hebat, Abu Nawas," kata Baginda memuji Abu Nawas. "Terima kasih Baginda yang mulia," kata Abu Nawas. "Lalu bagaimana caranya aku ke istana?" tanya Baginda Raja. "Dengan tambang Paduka yang mulia," kata Abu Nawas dengan tenangnya. "Kalau begitu, siapkan tambang itu sekarang. Aku ingin segera melihat istanaku dari dekat," kata Baginda tak sabar lagi. "Hamba Paduka yang mulia, hamba kemarin lupa memasang tambang itu sehingga seorang kawan hamba tertinggal di sana dan tidak bisa turun," kata Abu Nawas mulai berkelit. "Bagaimana dengan engkau sendiri, Abu Nawas? Dengan apa engkau turun ke bumi?" tanya Baginda Raja. "Dengan menggunakan sayap Paduka yang mulia," kata Abu Nawas dengan bangga. "Kalau begitu buatkan aku sayap supaya aku bisa terbang ke sana," kata Baginda Raja. "Paduka yang mulia, sayap itu hanya bisa diciptakan dalam mimpi," kata Abu Nawas menjelaskan. "Engkau berani mengatakan aku gila sepertimu?" tanya Baginda dan sambil melotot. "Ya Baginda, kurang lebih seperti itu," jawab Abu Nawas tangkas. "Apa maksudmu, Abu Nawas?" tanya Baginda lagi. Baginda tahu bahwa membangun istana di awang-awang adalah pekerjaan yang mustahil untuk dilaksanakan. Tetapi Baginda tetap menyuruh hamba mengerjakannya. Sedangkan hamba juga tahu bahwa pekerjaan itu mustahil untuk dikerjakan. Tetapi hamba tetap menyanggupinya. Titah Baginda yang tidak masuk akal itu," kata Abu Nawas berusaha menjelaskan kepada Baginda Raja. Tanpa menoleh, Baginda Raja pun kembali ke istana diiringi para pengawalnya. Abu Nawas berdiri sendirian sambil memandang ke atas melihat istana terapung di awang-awang. Jawaban cerdas Abu Nawas ketika ditanya, "Allah sedang apa sekarang?" Dikisahkan, suatu hari banyak tamu yang berkumpul di istana Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Ternyata tamu tersebut adalah para ulama. Mereka bercengkrama dan membicarakan masalah agama hingga urusan negara. Di sela-sela waktu santainya, para ulama tersebut menerima pertanyaan dari Baginda Raja. "Adakah di antara kalian yang tahu kira-kira Allah sedang apa sekarang?" tanya Baginda Raja kepada para ulama. Baginda Raja selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan unik dan tak lazim. Tidak mengherankan, memang begitulah karakter dari Baginda Raja. "Apakah Paduka tidak mempercayai keberadaan Allah?" tanya balik salah satu dari para ulama tersebut. "Saya sangat percaya adanya Allah. Dan saya percaya Allah maha segala-galanya, menguasai segala alam semesta dan alam akhirat. Dan yang saya tanyakan, kira-kira Allah sedang apa sekarang?" tanya Baginda Raja lagi.
Para ulama pun saling memandang satu sama lain. Mereka tidak tahu harus menjawab apa. Tidak selayaknya Baginda Raja bertanya seperti itu. Jangan samakan zat Allah dan manusia, kata mereka. Sudah saya katakan, saya tidak menyamakan zat Allah dengan apapun, apalagi dengan manusia. Saya hanya penasaran, kira-kira Allah sedang apa sekarang? Kalau tidak tahu, bilang saja tidak tahu, balas Baginda Raja. Sejenak, suasana pun menjadi hening. Baginda Raja pun teringat dengan sosok Abu Nawas. Apakah mungkin Abu Nawas bisa menjawab pertanyaanku ini? Ujar Baginda Raja dalam hatinya. Lalu Baginda Raja pun menyuruh para pengawalnya untuk segera menjemput Abu Nawas. Bergegaslah beberapa pengawal pergi menuju tempat tinggal Abu Nawas. Tetapi saat itu Abu Nawas sedang tidak berada di rumah. Dan menurut istrinya, dia sedang berada di warung. Para pengawal itu pun langsung bergegas menuju warung, tempat Abu Nawas nongkrong bersama kawan-kawannya. Wahai Abu Nawas, kamu dipanggil Baginda Raja untuk menghadap sekarang, ujar salah satu pengawal. Dengan pakaian seadanya, Abu Nawas pun bergegas ke istana bersama dengan beberapa pengawal istana. Saat tiba di istana, terlihat beberapa ulama sedang berkumpul. Baginda Raja tampak duduk berwibawa di atas singgasananya. Setibanya di istana, Baginda Raja pun langsung memanggil Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, kemarilah, titah Baginda Raja. Abu Nawas pun segera menuju ke depan setelah menyapa para ulama. Belum sempat Abu Nawas untuk duduk dengan sempurna. Tanpa basa-basi, Baginda Raja bertanya kepada Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, saya mau menguji kecerdasanmu. Apakah kamu bisa menjawabnya atau tidak? Para ulama di sini tidak ada yang bisa menjawab pertanyaanku, Abu Nawas, ujar Baginda Raja kepada Abu Nawas. Wahai Paduka yang mulia, beliau-beliau ini adalah ulama yang berilmu agama tinggi, sedangkan hamba hanyalah orang biasa. Tidak pantas rasanya kalau saya menjawab pertanyaan Paduka yang mulia, sahut Abu Nawas. Namun, jika berkenan, pertanyaan seperti apakah yang Paduka tanyakan? Sambung Abu Nawas. Tadi saya bertanya kepada para ulama di sini, kira-kira Allah sedang apa sekarang? Tapi tidak ada satupun yang bisa menjawabnya, Abu Nawas. Apakah kamu tahu Allah sedang apa sekarang? Tanya Baginda Raja dengan penasaran. Sejenak Abu Nawas pun terdiam mendengar pertanyaan yang dilontarkan oleh Baginda Raja. Saya bisa menjawabnya, Paduka, tapi ada syaratnya, ujar Abu Nawas. Dengan sedikit terkejut, Baginda Raja pun menjawab, apa syaratnya, Abu Nawas? Syaratnya adalah saya harus duduk di singgasana Baginda Raja. Dan Baginda Raja harus duduk di bawah bersama para ulama, jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun menuruti permintaan Abu Nawas karena penasaran, meskipun agak heran dengan permintaan tersebut. Setelah menduduki singgasana Baginda Raja, Abu Nawas pun berkata dengan lantang, kalau Baginda Raja ingin tahu Allah sedang apa sekarang, saksikanlah Allah sedang mengangkat Abu Nawas jadi raja dan Harun ar-Rasyid jadi rakyat biasa. Mendengar jawaban Abu Nawas, Baginda Raja pun tertawa dan diiringi oleh para ulama yang sedang duduk di samping Baginda Raja. Dan jawaban Abu Nawas itu memiliki makna bahwa apa yang dilakukannya merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Pintar sekali kamu, Abu Nawas. Kamu malah memanfaatkan pertanyaan ini untuk bisa duduk di atas singgasanaku. Tapi memang yang kamu katakan itu benar. Maka aku pun tidak bisa marah kepadamu, Abu Nawas, ujar Baginda Raja. Dan Baginda Raja pun terpana dengan kecerdasan Abu Nawas dan akhirnya memberikan hadiah kepada Abu Nawas. Kisah Abu Nawas, cara agar hutang cepat dibayar. Utang piutang memang hal yang biasa. Namun menjadi tidak biasa kalau ada orang yang susah membayar hutangnya. Apalagi kalau ada teman yang tidak mau bayar utang. Pasti bikin kesal saja. Tapi tenang saja, Abu Nawas punya cara agar utang itu cepat dibayar. Mau tahu caranya? Begini ceritanya. Saat Abu Nawas menagih utang dengan temannya yang tidak mau bayar. Rumah Abu Nawas konon pernah didatangi Abu Jahil yang terkenal pelit. Ia lalu menjelaskan tujuan kedatangannya, ia ingin meminjam uang 100 dinar. Tentu saja Abu Nawas terkejut mendengarnya. Dari mana saya mendapatkan uang sebanyak itu, Abu Jahil? Kata Abu Nawas. Ayolah Abu Nawas, aku yakin kamu pasti ada. Pinjami aku selama sebulan saja, Abu Nawas, pinta Abu Jahil. Awalnya Abu Nawas tidak mau mengabulkan permintaan Abu Jahil. Namun karena terus mendesaknya, akhirnya Abu Nawas pun tidak bisa menolak. Tapi kamu hanya berjanji sebulan saja, Abu Jahil, kata Abu Nawas mengingatkan. Ya, saya berjanji Abu Nawas. Bulan depan kebun saya akan panen. Saya pasti akan mengembalikan uang pinjaman ini kepadamu, Abu Nawas, jawab Abu Jahil. Singkat cerita, setelah 1 bulan, ternyata Abu Jahil tidak pernah mengembalikan uang tersebut. Padahal saat itu kebun Abu Jahil memiliki hasil panen yang melimpah ruah. Payah Abu Jahil ini. Dia tidak menepati janjinya, batin Abu Nawas. Karena membutuhkan uang, Abu Nawas pun terpaksa pergi ke rumah Abu Jahil untuk menagih hutangnya. Hei Abu Jahil, bagaimana dengan janjimu yang dulu itu? Katanya kamu akan mengembalikan uang itu dalam waktu sebulan, kata Abu Nawas. Abu Jahil pun menjawab bahwa dia tidak bisa membayar hutangnya. Ia beralasan bahwa uang hasil kebunnya digunakan untuk mengobati saudaranya yang sedang sakit. Jangan khawatir Abu Nawas, saya pasti akan membayar hutangku bulan depan, kata Abu Jahil. Abu Nawas pun sangat kecewa. Akhirnya, dia pun pulang tanpa membawa uang sepeser pun. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas mendengar kabar bahwa Abu Jahil sering mengundang teman-temannya ke rumah untuk berpesta. Mendengar hal tersebut, Abu Nawas pun menjadi emosi. Kurang ajar Abu Jahil. Katanya dia kekurangan uang. Tapi dia malah sering mengadakan pesta, gerutu Abu Nawas. Abu Jahil pasti tidak akan membayar hutangnya karena 1000 alasan. Akhirnya Abu Nawas pun mendapat ide untuk mengerjai Abu Jahil. Keesokan harinya Abu Nawas pun pergi ke desa seberang untuk menemui sahabatnya. Dia mulai menyusun strategi dan meminta bantuan seorang teman. Setelah strateginya matang, Abu Nawas pun segera mendatangi rumah Abu Jahil. Mengapa kamu di sini, Abu Nawas? Aku sudah bilang kan, jika akan mengembalikan utangku itu bulan depan, kata Abu Jahil. Jangan salah paham Abu Jahil. Aku di sini bukan untuk menagih hutang. Aku ingin mengajakmu bertemu dengan orang pintar, jawab Abu Nawas. Ada perlu apa emangnya Abu Nawas? Tanya Abu Jahil dengan penasaran. Begini Abu Jahil,
Di desa seberang katanya ada dukun pesugihan yang bisa membuat kita kaya. Aku ingin mencobanya di sana, jawab Abu Nawas. Benarkah Abu Nawas itu? Oke, Abu Nawas. Aku ikut. Aku juga ingin kaya, kata Abu Jahil girang mendengar adanya tawaran dukun pesugihan itu. Singkat cerita, Abu Nawas dan Abu Jahil tiba di rumah dukun pesugihan tersebut. Setelah memanggil keduanya, dukun itu pun bertanya, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Abu Nawas kemudian mengutarakan keinginannya agar ia ingin kaya tanpa bekerja. "Ah, itu mudah saja. Tapi syaratnya ada loh," kata sang dukun. "Apa syaratnya, dukun?" tanya Abu Nawas. "Syaratnya harus ada yang dikorbankan. Tapi jangan khawatir, korbannya tidak harus dari keluarga. Orang lain juga bisa dikorbankan. Tapi orang lain itu adalah orang yang terkait dengan hartamu," jawab sang dukun. "Apa maksudmu? Aku tidak mengerti," tanya Abu Nawas lagi. "Ya, misalnya siapapun yang berutang uang kepadamu, orang itu dapat digunakan sebagai korban, meskipun dia bukan anggota keluargamu," jawab sang dukun. "Bagaimana jika orang itu tidak mau?" tanya Abu Nawas. "Kamu tidak perlu minta izin kepada orang tersebut. Nanti ia akan jadi korban tanpa ia sadari dan tiba-tiba mati dengan mengerikan," kata dukun menjelaskan. "Aku mengerti. Oke, aku setuju," jawab Abu Nawas sambil memandang Abu Jahil. Abu Jahil yang merasa dikorbankan langsung gemetar. Dukun itu kemudian mengajari Abu Nawas mantra sebagai ritualnya. Setelah kembali dari rumah dukun tersebut, di tengah jalan Abu Nawas berkata kepada Abu Jahil, "Hei Abu Jahil, kamu tidak perlu mengembalikan hutangmu 100 dinar itu. Saya ikhlas Abu Jahil," ucap Abu Nawas. Mendengar hal itu, Abu Jahil langsung ketakutan. "Jangan Abu Nawas, saya akan mengembalikan uangmu nanti. Tepatnya saat tiba di rumah nanti, aku akan segera kembalikan utangku Abu Nawas," ucap Abu Jahil dengan ketakutan. "Bukankah kamu kemarin mengatakan bahwa kamu kehabisan uang Abu Jahil?" kuda Abu Nawas. "Saya masih punya uang banyak Abu Nawas. Mungkin aku membohongimu," kata Abu Jahil. Akhirnya, Abu Jahil pun segera mengembalikan uang pinjamannya kepada Abu Nawas di hari itu juga, sejumlah 100 dinar. Setelah diselidiki, terungkap bahwa dukun yang didatangi Abu Nawas dan Abu Jahil itu adalah sahabat Abu Nawas. Taktik ini sengaja diatur oleh Abu Nawas dan kawannya, agar Abu Jahil segera melunasi hutang-hutangnya. Dan memang cerdas sekali akal Abu Nawas. Kisah Abu Nawas mengajari lembu mengaji Al-Quran. Suatu hari, Baginda Raja Harun Ar-Rasyid memanggil Abu Nawas untuk datang ke istana. Baginda Raja pun menyuruh pengawalnya untuk memanggil Abu Nawas. "Hai pengawal, panggil Abu Nawas kemari hari ini juga," titah Baginda Raja. Lalu pengawal itu pun bergegas menuju ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di rumah Abu Nawas, pengawal itu pun berkata kepada Abu Nawas, "Tuan Abu Nawas, Baginda Raja mempersilahkan Tuan untuk datang ke istana hari ini juga." "Hei pengawal, memangnya ada apa aku dipanggil ke istana?" "Hamba tidak tahu Tuan. Mungkin Baginda Raja nanti di istana akan memberi penjelasan kepada Tuan Abu Nawas," ucap pengawal itu. "Baiklah, mari kita datang ke istana kalau begitu pengawal."
ucap Abu Nawas. Lalu pengawal dan Abu Nawas pun bergegas menuju istana. Tak beberapa lama kemudian, akhirnya Abu Nawas pun tiba di istana. Abu Nawas pun langsung menghadap Baginda Raja. "Hai Abu Nawas," kata Baginda Raja, "tahukah kamu mengapa aku panggil kemari? Aku minta tolong kepadamu Abu Nawas untuk mengajari lembuku ini supaya bisa mengaji Al-Quran. Jika lembuku ini tidak dapat mengaji, niscaya aku akan menyuruh mereka untuk membunuhmu." Titah Baginda Raja. "Baiklah tuanku yang mulia," jawab Abu Nawas. "Titah Paduka yang mulia hamba junjung di atas kepala hamba." Kemudian Abu Nawas pun disuruh pulang dengan membawa seekor lembu. Sesampainya di rumah, lembu itu pun diikat erat-erat pada sebatang pohon kurma. Esok harinya, Abu Nawas mulai memukul lembu itu dengan sebuah cambuk rotan sampai setengah mati. Ketika binatang itu hampir mengamuk, Abu Nawas mengucapkan kata atau. Perkataan itulah yang diajarkan Abu Nawas kepada lembu itu sambil tetap mengayunkan cambukannya terhadap lembu tersebut. Pekerjaan itu ia lakukan setiap hari pagi sampai tengah hari dan dari zuhur sampai maghrib selama beberapa hari. Sehingga tidak terfikirkan untuk menghadap Baginda Raja ke istana. Setengah bulan kemudian, Baginda Raja pun menyuruh seorang pengawal untuk melihat ke rumah Abu Nawas. Apakah Abu Nawas mampu mengajari lembu itu untuk mengaji? Namun apa yang disaksikan oleh pengawal itu di rumah Abu Nawas tiada lain adalah cambukan yang dilancarkan oleh Abu Nawas ke badan lembu itu sambil berkata atau sampai binatang itu kesakitan setengah mati. Melihat kejadian itu, maka pengawal itu pun melaporkan hal itu kepada Baginda Raja. "Mohon ampun Baginda Raja," kata pengawal itu sesampainya di istana. "Hamba melihat Abu Nawas sedang mengajar lembu itu di belakang rumah dengan sebuah cambuk rotan yang besar. Jika tali pengikatnya tidak kuat, pastilah lembu itu lepas dan mengamuk Paduka. Yang diajarkan tidak lain hanyalah 3 patah kata, yaitu atau. Mendengar penjelasan pengawal itu, Baginda Raja pun terheran-heran. Setelah berpikir sejenak, Baginda Raja pun bertitah, "Hai pengawal, panggil kemari Abu Nawas sekarang juga. Aku mau tahu apakah lembu itu sudah bisa mengaji atau belum." Tidak lama kemudian, Abu Nawas pun sampai di istana. "Hai Abu Nawas, sudahkah engkau mengajari lembuku itu dan apakah lembu itu sudah bisa mengaji Al-Quran?" tanya Baginda Raja. "Sudah bisa sedikit-sedikit ya tuanku," jawab Abu Nawas. "Tadi aku suruh seorang pengawal untuk melihat ke rumahmu. Katanya engkau mengajari lembu itu 3 kalimat atau. Aku mau tahu apa arti perkataan itu Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Ampun beribu ampun Paduka," kata Abu Nawas. "Arti atau itu adalah jika bukan lembu itu yang mati, atau hamba, atau tuanku, atau tidak ada salah seorang yang mati, hamba tidak akan puas. Sebab sampai habis umurnya sekalipun, binatang itu tidak akan bisa mengaji Al-Quran. Itu sebabnya binatang itu hamba cambuk agar mati. Dengan demikian, hamba senang karena pekerjaan hamba dapat selesai Paduka. Atau hamba yang mati atau Paduka yang mati,
atau salah satu barulah habis perkara lembu tersebut, Paduka, ucap Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun terperanjat dari tempat duduknya. Ia pun tidak dapat berkata sepatah kata pun. Setelah merenung sejenak, Baginda Raja pun berkata, "Kalau begitu, lembu itu boleh kamu ambil atau kamu jual, atau kamu sembelih dan kamu masak, Abu Nawas." "Terima kasih banyak, Paduka yang mulia," ucap Abu Nawas. Lalu ia pun mohon diri pulang ke rumahnya dengan langkah ringan dan hati yang senang. Kisah Abu Nawas menginap di rumah pencuri hingga membuatnya tobat. Kecerdikan Abu Nawas mengerjai seorang pencuri seakan tidak ada habisnya. Kali ini dia kembali mengerjai seorang pencuri saat hendak beraksi di rumahnya. Suatu malam, saat sedang tidur pulas, Abu Nawas dikagetkan suara berisik dari ruang tengah rumahnya. Kemudian ia pun turun dari tempat tidurnya dan beringsut menuju pintu kamar untuk mengintip. Dia pun mengintip melalui lubang kunci dan dilihatnya ada seorang pencuri sedang memasukkan barang-barang miliknya ke karung besar. Hampir semua barang-barang di ruang tengah rumahnya diambil tanpa tersisa sedikit pun. Setelah selesai dengan aksinya, sang pencuri pun memangkul karung besar yang berisi barang-barang curian itu ke atas bahunya, lalu kabur lewat jendela. Melihat hal itu, Abu Nawas sengaja membiarkannya. Ia tidak berteriak minta tolong ataupun menghardik si pencuri, karena ingin membuatnya kapok tanpa harus menggunakan kekerasan. Ketika si pencuri sudah berjalan keluar rumah dengan membawa barang-barang curian, diam-diam Abu Nawas mengikutinya dari belakang. Setelah menempuh perjalanan lumayan jauh, si pencuri terlihat kelelahan. Bagaimana tidak, sebab barang-barang curian yang dibawanya pun sangat banyak. Dan akhirnya sampailah si pencuri di depan rumahnya. Dia segera masuk dan beristirahat. Saking capeknya, pencuri itu pun sampai lupa menutup pintunya kembali. Sehingga dengan mudah Abu Nawas pun ikut masuk ke rumah sang pencuri. Tak lama kemudian si pencuri mulai membuka karung dan mengambil barang-barang hasil curiannya. Dimulai dari barang berharga sampai barang-barang rumah tangga seperti gelas, piring, hingga mangkok. Si pencuri pun lalu meletakkan semua barang-barang tersebut sesuai dengan tempatnya, seolah baru pindahan rumah. Sementara itu, Abu Nawas terus mengamati dari belakang sambil duduk santai. Merasa curiga ada orang di sekitarnya, si pencuri pun menoleh ke belakang. Dan betapa kagetnya dia melihat Abu Nawas ada di dalam rumahnya. "Kenapa kau di sini?" tanya si pencuri setengah ketakutan. "Kamu tidak tahu ya, rumahku sekarang di sini," jawab Abu Nawas. "Kenapa kok bisa begitu? Ini kan rumahku," balas si pencuri. "Kalau kemarin ini memang rumahmu, tapi sekarang sudah jadi rumahku karena aku sudah pindah ke sini," ujar Abu Nawas. "Pindah? Pindah bagaimana maksudmu?" tanya si pencuri kebingungan. "Coba lihat semua barang di rumah ini. Semuanya adalah milikku. Jadi rumah ini adalah milikku," jelas Abu Nawas. "Kalau kamu mengusirku, aku akan berteriak bahwa kamu telah mencuri barang-barangku. Dan aku akan memukulimu," ancam Abu Nawas. Dikarenakan tidak ingin memperpanjang masalah, si pencuri pun membiarkan Abu Nawas menetap tinggal di rumahnya. Dan selama seminggu menetap di sana, Abu Nawas pun selalu menghabiskan roti yang disediakan oleh pencuri untuk dimakan. Belum lagi susu dan madu yang disimpan di lemarinya, dilahap habis oleh Abu Nawas. Selama itu pula setiap hari si pencuri terpaksa tidur dengan menahan rasa lapar. "Kalau begini, bukan aku yang merampok, tapi dia yang merampok semua makananku," pikir si pencuri merasa kesal.
Esok harinya, si pencuri menghampiri Abu Nawas. "Tuan, bagaimana caranya supaya Tuan kembali ke rumah Tuan?" tanya si pencuri. "Sudah dibilangi aku sudah pindah di sini. Sekarang ini adalah rumahku. Buktinya barang-barangku ada di sini semua," tegas Abu Nawas. "Jadi kalau aku kembalikan semua barang-barang ini ke rumah Tuan, Tuan juga akan kembali ya?" tanya si pencuri. "Tentu saja, kalau di sini sudah tak ada barang-barangku. Jadi ini bukan rumahku lagi," balas Abu Nawas. Akhirnya, dengan susah payah si pencuri itu pun mengembalikan barang-barang ke rumah Abu Nawas. Dan sejak saat itulah Abu Nawas pun tidak lagi berada di rumah pencuri. Si pencuri pun tobat dan kini menjadi lebih tenang. Ia tidak ingin lagi berurusan dengan Abu Nawas. Kisah Abu Nawas selamatkan raja dengan sorban usang. Kisah Abu Nawas tak ada habisnya untuk diceritakan hingga kapanpun. Seperti pada kali ini, kisah Abu Nawas akan mengisahkan sepak terjang kecerdikan Abu Nawas dalam menyelamatkan rajanya dari rongrongan para pengkhianat. Selidik punya selidik, ternyata yang telah melakukan pengkhianatan adalah para menterinya raja sendiri. Berkat bantuan Abu Nawas, akhirnya para menteri yang berkhianat itu pun akhirnya dapat diketahui. Dan berikut kisahnya. Pada suatu hari, di kerajaan yang dipimpin oleh Raja Harun ar-Rasyid, telah terjadi huru-hara. Rakyatnya tidak lagi mendapat ketenangan seperti biasanya, karena telah terjadi penculikan dan pembunuhan yang misterius. Raja dan para prajuritnya akhirnya mengetahui bahwa huru-hara tersebut bukan datang dari musuh, namun dari dalam istana sendiri yang didalangi oleh para menteri raja sendiri. Namun raja sangat kesulitan untuk mencari siapa yang bersekongkol terhadap tindakan penculikan dan pembunuhan tersebut. Karena Baginda Raja melihat bahwa para menterinya semua taat kepadanya. Maka dari itu, dipanggillah Abu Nawas yang dikenal memiliki otak yang cerdas itu ke hadapan Baginda Raja. Setelah Abu Nawas datang ke istana untuk menghadap Baginda Raja, Baginda Raja pun berkata, "Akhir-akhir ini aku gelisah. Seolah-olah ada seseorang yang hendak mengkudeta kerajaanku. Apa ada yang salah dengan kepemimpinanku, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Ampun beribu ampun Baginda Raja. Apa yang bisa hamba lakukan untuk membantu Paduka yang mulia?" tanya Abu Nawas. "Begini wahai Abu Nawas, berilah cara kepadaku untuk menguji kesetiaan para menteriku," kata raja dengan iming-iming hadiahnya. "Baiklah Paduka, berilah hamba waktu sehari saja agar bisa memikirkan caranya," ujar Abu Nawas sambil beranjak meninggalkan Baginda Raja. Setibanya di rumah, Abu Nawas berpikir keras untuk menemukan cara yang terbaik dan jitu. Karena kelelahan, Abu Nawas akhirnya tertidur dengan lelapnya. Dan pada keesokan harinya, ketika ia hendak sholat subuh, ia menemukan sorban yang berbau tidak sedap. Sorban itu memang telah lama tidak dicuci oleh istrinya. Dari situlah Abu Nawas menemukan cara jitu untuk menguji kesetiaan para menteri kerajaan. Setelah sholat subuh, Abu Nawas pun segera bergegas menuju istana kerajaan untuk menghadap Raja Harun ar-Rasyid. Abu Nawas meminta Baginda Raja untuk bersandiwara seolah-olah telah memiliki sorban sakti. Raja Harun ar-Rasyid pun setuju dan melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Abu Nawas.
Setelah itu, maka dikumpulkanlah kelima menterinya untuk menghadap Baginda Raja. Di hadapan para menteri itu, Raja mengatakan bahwa ia telah mendapat hadiah berupa sorban sakti hasil pemberian dari kerajaan lain. Dan salah satu kesaktian sorban itu adalah bisa menentukan masa depan kerajaan di masa yang akan datang. Wahai para menteriku, bantulah aku untuk menentukan masa depan negeri ini, titah Baginda Raja. Bagaimana caranya, wahai Baginda? Tanya salah seorang menteri. Masing-masing dari kalian, coba ciumlah sorban hadiah ini secara bergantian. Apabila baunya wangi, maka kerajaan ini akan abadi. Namun bila baunya busuk, maka kerajaan ini tidak akan lama lagi akan segera runtuh. Jelas Baginda Raja. Sesuai dengan perintah Baginda Raja, para menteri itu pun satu persatu memasuki ruangan untuk mencium sorban sakti tersebut. Setelah semuanya telah mendapatkan giliran, maka dikumpulkanlah lagi menteri-menterinya. Bagaimana baunya? Tanya Baginda Raja. Sorban ini, baunya sangat harum sekali, Baginda Raja. Niscaya kerajaan ini pasti akan abadi, Baginda, jawab menteri pertama. Menteri kedua dan ketiga menjawab sama dengan menteri pertama. Intinya adalah mereka berusaha untuk membuat rajanya senang. Giliran menteri keempat dan kelima angkat bicara. Di luar dugaan, menteri keempat dan kelima ini mengatakan bahwa sorban sakti tersebut baunya busuk dan menyengat hidung. Mendengar pernyataan menteri keempat dan kelima itu, Baginda Raja pun akhirnya membuka rahasianya, yaitu bahwa sorban yang dikiranya sakti tersebut adalah milik Abu Nawas yang sudah usang dan tidak dicuci lama sekali. Maka bergetarlah badan dari menteri pertama, kedua, dan ketiga. Kini aku tahu siapa di antara kalian yang telah berkhianat kepadaku. Kalian telah terbukti berbohong dan kalian pantas untuk dimasukkan ke dalam penjara, ujar Baginda Raja. Menteri pertama, kedua, dan ketiga pun akhirnya ditangkap dan segera dimasukkan ke dalam penjara. Dan kepada menteri keempat dan kelima, Raja Harun Ar-Rasyid pun memberikan hadiah kepada mereka karena kesetiaan yang telah diberikannya. Tak lupa juga Abu Nawas mendapat bagian hadiah yang telah dijanjikan oleh Baginda Raja Harun Ar-Rasyid.